Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di diskusi 5 ini saya akan menjelaskan gagasan saya tentang COVID, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini. Ya, kita tahu sendiri akibat dari pandemi COVID-19 ini banyak yang menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan yang memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat. Dari itu, untuk mengeluarkan kebijakan pendidikan atau social distancing, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan itu work from home, dan upaya yang diterapkan untuk pendidikan di Indonesia adalah daring diantaranya. Berikut ini adalah upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 yang saya cari dari berbagai sumber. Di antaranya dari ke-8 ini yaitu menghindari kerumunan dengan cara belajar di rumah atau work from home. Ini pembahasan yang saya akan bahas. Yang kedua, memperlakukan social distancing, melakukan jemputan disinfektan, memberikan sosialisasi pada warga, menyediakan rapid test, mengerahkan tenaga medis, menyediakan alat khusus dalam pengobatan, dan menyediakan rumah sakit rujukan. Di sini saya juga bisa nambahkan biasanya vaksin. Mungkin karena saya lupa menambahkan, mohon dimaafkan. Lalu apa keterkaitannya dengan pendidikan dan COVID? Di sini saya sudah merangkumnya, yaitu proses kegiatan belajar mengajar KPM pada masa pandemi yang saya ringkas seperti ini. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan proses kegiatan mengajar atau KPM menggunakan sistem dalam jaringan daring. Ya, mungkin saya salah satunya juga yang merasakan sistem pembelajaran daring juga dari SMA tahun lalu. Baik, sekarang masuk ke strategi pembelajarannya. Di sini saya menyebutkan 3 strategi pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi ini. Di antara yaitu 1, pembelajaran secara home visit, itu adalah pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home visit berguna bagi anak didik atau murid dalam proses pembelajaran pada era new normal. Terus yang kedua, pembelajaran secara online yaitu daring. Mungkin banyak yang tahu apa itu pembelajaran daring, dan saya ringkas menjadi seperti ini. Biasanya metode ini digunakan pendidik atau murid didik dalam memanfaatkan telekomunikasi seperti secara Zoom, Google Meet, atau MS. Banyak sekali. Metode ini dilakukan secara online. Biasanya menggunakan aplikasi virtual atau meeting. Terus yang baru, yang menurut saya masukkan adalah pembelajaran secara blended learning, yaitu pola pencampuran berbagai pola lainnya dalam pembelajaran blended learning. Pertemuan virtual antara pendidik dan anak di didikan walaupun keduanya tidak berada di tempat yang sama. Kayak Zoom lah, anggapannya seperti itu maksudnya ya. Seperti tatap muka. Dan di sini disebut pembelajaran secara blended. Lanjut dengan konflik pendidikan di masa pandemi. Di sini saya kumpulkan dari beberapa sumber juga, dan di sini saya menemukan beberapa konflik di masa pandemi yang diantaranya
tidak tersedianya perangkat belajar akses internet di daerah-daerah. Maksudnya kan ada daerah terpencil yang jaringan internetnya masih kurang. Seperti itu, dan dengan keduanya dilaksanakannya pembelajaran di rumah, murid pun kekurangan ruang untuk berinteraksi. Maksudnya karena manusia kan sering bersosialisasi, sedangkan untuk pembelajaran dari rumah kita hanya bisa meeting melalui Zoom atau Google Meet yang hanya bisa bertatapan muka tanpa melakukan interaksi atau sosialisasi. Terus yang terakhir mungkin saya singkat langsung, anak bisa merasa bosan, mungkin juga mudah stres. Semangatnya menurun dan kemampuan belajarnya pun menurun. Ya mungkin karena tugasnya terlalu banyak atau beban pembelajarannya yang tidak masuk, karena kan kebanyakan ada yang pakai secara belajarnya harus pakai contoh langsung. Susah emang kalau belajar langsung dari virtual gitu ya. Next, solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam hal pendidikan COVID ini, di sini ada 3, yaitu peran pemerintah atau peran dinas, dan peran kepala sekolah, dan peran orang tua. Saya ringkas jadi 3 seperti ini. Misalnya kalau peran pemerintah di sini ada dinas pendidikan. Biasanya harusnya melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan e-tab dalam langkah pembelajaran jarak jauh. Lanjut, yaitu peran kedua dari peran kepala sekolah atau peran warga sekolah dalam mendorong para pendidik tenaga, yaitu biasanya pemberian pelatihan melalui webinar ataupun workshop tentang proses belajar mengajar bagi para pendidik tenaga pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan tersebut dalam memberikan layanan bagi peserta pendidik. Ya, maksudnya kita kepala sekolah atau warga sekolah memberikan kita pelatihan, webinar atau workshop untuk proses pelajaran daring ini agar kita mengerti. Dan untuk yang ketiga, pendampingan orang tua. Benar, karena pembelajaran jarak memang diperlukan komitmen dari orang tua dan anak ya, agar biar muridnya juga tidak stres dan ada dukungan juga dari keluarga, agar kita nggak dianggap main laptop atau main HP terus padahal kita lagi belajar. Dan berikut dampak positif dan negatifnya. Saya dekatkan seperti ini supaya kita juga bisa baca, mendapatkan materi dengan mudah belajar dengan cara mengevaluasi. Kita juga bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun di ruangan yang terbuka. Terus pembelajaran secara online dapat mengefisienkan waktu belajar kita dimanapun kita berada. Kayak kita ini yang lagi di belajar di UT, kita juga bisa bekerja terus sambil kuliah. Karena ada proses daring ini, jadi kita akan memudahkan kita buat kuliah. Terus pembelajaran online akan memudahkan siswa untuk menikmati pendidikan di mana yang dia inginkan tanpa terkendala oleh biaya, waktu, dan tempat. Ini true banget dan ini benar banget. Karena ini dampak positif, lanjut kita ke dampak negatif. Di sini banyak orang yang salah mempergunakan waktu belajar online untuk kurang memanfaatkan belajar online. Iya benar, kadang orang yang sudah membuka pembelajaran online ini tiba-tiba kadang buka Facebook, Instagram, TikTok yang sekarang lagi zamannya, bablas jadinya gak belajar, gak ngerjain tugas, malah main sosial media. Terus yang kedua, banyak siswa menyalahgunakan sistem belajar online dan menggunakan waktu belajar dengan hal yang bisa dibilang kurang penting ya, seperti yang saya jelaskan tadi, main TikTok, main Instagram, atau buka YouTube. Itu benar-benar hal yang dibilang kurang penting banget, padahal tugas numpuk sama banyak bahan pembelajaran yang harus dipelajari. Terus di sini kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran sehingga banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang
Terakhir, kalau tidak adanya bimbingan oleh para ahli, siswa biasanya tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang dicapai siswa. Benar. Selain itu, mungkin masih ada juga peserta yang masih gaptek, makanya jangan dititipkan bimbingan kalau pendidik. Iya, banyak banget. Oke, lanjut. Kesimpulan yang saya dapat dari semua PPT saya, walaupun banyak tenaga peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri ini, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID ini memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi. Kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini ya. Seperti ada percepatannya agar masyarakat lebih cepat maju. Itu juga dampak yang bagus dengan teknologi internet sekarang, misalnya dengan belanja sistem online, ada Gojek online, semua shopping belanja ada di online kayak Shopee. Itu mengurangi waktu dan biaya transfer, apalagi pada pas COVID ini, karena lebih aman dan sehat ya, dan terhindar juga dari interaksi, jadi kita aman dari COVID. Dan ya kebanyakan yang ini juga biasanya tuh mengeluarkan biaya banyak juga dan sulit bersosialisasi, jarang banget bersosialisasi, apalagi jarang keluar juga. Dan diharapkan di pandemi COVID-19 ini lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dan menciptakan manusia yang bermiliki pola pikir dan positif yang sosial. Amin. Berikut sumber referensi atau rujukan yang saya dapat dan sisanya dari pemahaman dan bahasa sendiri yang saya gabungkan dengan kata-kata yang secara sesingkat-singkatnya. Baik, di sini saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan atau ketidakjelasan ucapan yang saya berikan. Mohon maaf juga, PPT-nya juga terlalu singkat karena kepepet dengan pekerjaan juga, dan saya harap ini dapat membantu kita dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, Nabila Firliani, dari jurusan Ilmu Komunikasi, PPJB Surabaya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.